Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan beribadah Paskah yang akan dilayani oleh tim gembala kita, Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama, Bapak Pendeta Saint Peter Surya, dan Bapak Pendeta Brah Banaduta. Dengan tema, melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Sebelumnya kita akan mendengarkan pesan Paskah dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Izinkan saya membacanya bagi kita sekalian. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Pesan Paskah 2020 dan tuntunan merayakan sakramen perjamuan kudus di masa pandemi COVID-19. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Umat Kristiani yang terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan, bahkan dalam segala kelimpahan? Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5-6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas, Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita. Bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harap itu diwujudkan di dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing. Yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis ini, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha ini justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sakramen perjamuan kudus di tengah pandemi. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu
melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan banyak gereja dan anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa Raya Paskah, entah pada hari Kamis Putih, Jumat Agung atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekalipun tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah melalui pedalaman teologis kami lampirkan menjadi kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif. A. Menunda perjamuan kudus hingga masa pandemi COVID-19 usai. B. Melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan C. Perjamuan kudus secara spiritual. Terhadap ketiga pilihan ini kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis sebagaimana ada dalam lampiran. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya, kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah. Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum ditandatangani, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekretaris Umum ditandatangani. Demikian pesan Paskah dari PGI bagi kita semua. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Puisi Ia Tidak Bermukim di Sini oleh Dr. Fridolin Ukur. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu menata kemenyan dupa dan rempah bebauan. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu mengumpul bunga telanjang pertanda cinta. Pada ajal yang kemarin diperkosa, beribu kenangan dalam kerinduan, dalam kesangsian, dalam bayangan. Ketika tiba belayan angin, sentuhan subuh, hening dingin, mereka pun pergi menjemput pagi. Ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah, membawa persembahan. Sisa-sisa penasaran, tapi yang dicari tiada lagi. Ia tidak bermukim di sini, di kerajaan orang mati, karena kekasih telah hidup kembali. Jemaat, mari kita berdiri.
Ajakan beribadah. Kami masih tetap di sini. Tuhan menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman tak kenal menyerah. Sekali duka dan air mata hadir, menyapa. Sekali tawaria dan canda membalut rasa. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada berbinar. Tatkala mentari Paskah menyeruak sejarah, ada sukacita membahana. Dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Namun dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Sebagaimana nats pembimbingan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15 yang berkata, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikianlah nats pembimbing ibadah kita saat ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saat teduh bagi kita sekalian.
Mari kita kidungkan meski tak layak diriku sebagai nyanyian penyesalan kita. Mari kita berdiri untuk menyambut anugerah pengampunan dari Allah. Dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, sebagaimana dituliskan dalam surat Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan bacakan Mazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 118 ayat 13 sampai 21. Mazmur 118 ayat 13 sampai 21. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatan. Kemuliaan bagi Bapa. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki pemberitaan firman. Oleh karenanya kita memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa Tuhan kembali menghantar kami semua sampai di momentum yang sangat indah ini. Ketika bersama-sama kami dapat merayakan kebangkitan Kristus. Kami sadar Tuhan bahwa ibadah Paskah kali ini berbeda dengan sebelumnya. Tetapi iman percaya kami tetap berpaut kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan atas kami umat manusia. Ajar kami semua untuk menghargai segala karya Tuhan itu. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak memaknai kembali karya kebangkitan Kristus bagi kami semua. Hikmat Tuhan memberkati kami, membantu kami, memperlengkapi kami. Terlebih dalam pemberitaan firman yang bersama-sama hendak kami renungkan. Hikmat-Mu membantu, menopang, memperlengkapi kami sekalian. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Maka kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, juga memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom, shalom. Shalom Pak Pendeta Duta. Shalom Pak Pendeta Yoga. Pak Pendeta Sen. Shalom Pak Pendeta Yoga, Pak Pendeta Duta. Kita menyapa Shalom, yang di Pak rumah. Pendeta Sens, ya betul. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah. Kami bisa merasakan getaran. Ya, suaranya sampai ke gedung di gereja gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Paskah. Mari sampaikan selamat Paskah bagi orang-orang terkasih yang ada di dekat kita saat ini, anggota keluarga yang kita cintai. Hari ini kita tiba pada hari yang begitu istimewa dalam perjalanan persekutuan gereja dari segala abad dan tempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah di hari Paskah ini ada sukacita di hati Bapak Ibu Saudara? Terdengar Pak Pendeta Duta, Ya, ya, terdengar. ya, ya. Ada sukacita. Iya. Ada
gitu ya. Ya walaupun tentu Bapak Ibu Saudara mungkin kita mencoba untuk tersenyum, mengucapkan ya ada sukacita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di hati kita terdalam menyimpan banyak kerinduan, menyimpan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan. Tapi Paskah tetaplah Paskah, ini hari yang begitu istimewa, puncak perayaan iman kita. Oleh sebab itu kami dari gereja menyapa dan beri semangat bagi Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GKP Bekasi ataupun Bapak Ibu Saudara simpatisan yang bergabung bersama kami dalam ibadah Paskah ini. Mari tetap kita nyatakan sukacita kita karena hari ini sekali lagi hari yang sangat istimewa. Perayaan Paskah merupakan puncak dari seluruh perjalanan kehidupan beriman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa Paskah sesungguhnya menyatukan kehidupan di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Di masa lalu kita ada kehidupan yang kelam karena dosa. Tetapi di hari Paskah Tuhan yang menyatakan kuasanya melalui kebangkitan melenyapkan dosa yang seharusnya membuat kita binasa. Dan itu juga berarti kita punya harapan untuk masa depan kita, yakni kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bertanya, mengapa Kristus harus mati? Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, mengapa harus terjadi kematian untuk karya keselamatan? Nah, di sini kita akan melihat bahwa peristiwa Paskah tidak begitu saja menghilangkan jejak-jejak masa lalu kita. Dosa tetaplah dosa dan konsekuensi atas dosa adalah maut. Tetapi Tuhan yang menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi peristiwa kematian ini menjadi penting, bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak memiliki kuasa, tapi justru melalui peristiwa kematian Allah menyatakan karyanya dengan begitu sempurna. Penebusan oleh pengorbanan Kristus Tuhan. Dan kemudian dalam peristiwa kebangkitan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Kristus yang bangkit bukan hanya menyatakan penggenapan janji keselamatan yang akan kita terima di masa yang akan datang, tetapi juga peristiwa Paskah menyapa masa kini, yakni orang-orang yang ada, yang terlibat dalam peristiwa Paskah yang terjadi subuh sebelum matahari terbit. Dan di sanalah kita akan melihat Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya arti Paskah yang menyapa kehidupan di masa kini, di masa saat itu dan masa kini Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Pendeta Duta, ada apakah yang terjadi di peristiwa Paskah itu? Siapa saja di sana dan apa pesannya? Betul, terima kasih Pak Pendeta Yoga. Dari teks yang Bapak Ibu baca, yang kita lihat dan kita renungkan bersama-sama dari Injil Yohanes, maka di saat yang sama sebetulnya ada rupa respons yang berbeda tentang peristiwa Paskah pertama. Mari kalau kita mau melihat, ada beberapa tokoh yang disebutkan. Ada Petrus, lalu juga ada murid Yesus yang lain yang dikasihi oleh Yesus, dan juga ada di perikop yang selanjutnya ada tentang Maria Magdalena. Ternyata respon dari ketiga orang ini berbeda. Mari jemaat Tuhan kita melihat ayat Alkitab kita
yang ada di ayat 8 di pasal 20. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Murid yang lain yang disebutkan di dalam teks Injil Yohanes ternyata juga masuk ke dalam kubur, tetapi dia melihat peristiwa yang terjadi di sana dan ia lalu percaya. Mari kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sebetulnya Yesus sudah berulang kali mengatakan bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga. Tetapi dulu sebelum peristiwa kematian Yesus, maka tidak sedikit dari para murid yang mengatakan bahwa peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi. Sehingga ketika peristiwa Paskah pertama terjadi bagi hidup mereka, maka ternyata para murid atau beberapa murid yang hadir di kubur Yesus yang pertama kali itu mulai mengerti sebetulnya nubuatan Yesus terhadap peristiwa kebangkitannya. Sehingga ia pulang dengan percaya. Tetapi lain responnya Maria Magdalena. Ya, para murid tadi, Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus, tahu kubur Yesus kosong itu dari Maria. Karena dia sudah lebih dulu ke sana. Tetapi Maria mengatakan bahwa kubur itu kosong, kemungkinan ada yang mengambil mayat atau jenazah Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Sebetulnya yang menyapa Maria dalam kesedihannya, karena kesedihannya Maria masih tetap merasa bahwa Yesus itu tidak ada di kubur karena diambil orang. Tetapi kalau kita mau lihat di ayat 15 dengan tegas, ini sebetulnya Yesus sendiri yang menyapanya. Dengan mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Lalu Maria itu menyangka Yesus adalah penunggu taman. Sehingga di tengah-tengah kesedihan, kecemasannya, bahkan mungkin ketakutannya, Maria mengatakan kepada Yesus yang dikira oleh Maria itu penunggu taman dengan, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Terlihat bedanya. Murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus melihat peristiwa kubur kosong sebagai peristiwa kebangkitan, percaya dan pulang. Tetapi Maria, dia terjebak pada kesedihannya, terjebak pada ratap tangisnya, bahkan ketika Yesus sendiri yang menyapa, dikira orang lain. Sampai ditegaskan oleh Maria, "Di manakah engkau menyimpan Yesus?" Ya, kalau misalkan bahasanya yang dinyatakan adalah, "Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Jadi logika yang ada di pikirannya Maria adalah Yesus yang diambil oleh orang, bukan Yesus yang bangkit. Padahal itu Yesus sendiri yang menyapa Maria. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita, jemaat Tuhan. Kalau itu peristiwa Paskah pertama, ada beberapa respon. Kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan lagi teksnya, dilanjutkan lagi, maka ada sebuah respon dari murid yang lain, yaitu Thomas yang harus memasukkan jarinya atau mencucukkan jarinya ke bekas lukanya Yesus. Tandanya apa? Dia harus lihat fakta. Dia harus menunjukkan dan membuktikan bagi kepuasan dirinya sendiri bahwa ini benar Yesus yang bangkit. Sampai ia harus memasukkan jarinya atau mencucukkan jarinya ke bekas luka Yesus. Maka ada banyak respon yang berbeda. Bahkan dari orang terdekat Yesus pada peristiwa Paskah pertama. Lalu bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan? Anda dan saya ada di respon yang mana ketika melihat Paskah Yesus ini? Di posisi yang mana? Di posisi yang mana? Murid yang dikasihi yang melihat kubur kosong lalu percaya, pulang dia. Atau Maria yang terjebak pada kesedihan situasi yang terjadi. Atau Thomas sudah ada di depan mata, tapi masih harus dicucukkan jarinya untuk membuktikan sesuai dengan kepuasannya bahwa inilah Yesus yang bangkit. Kita ada di mana? Pasti ada di rumah ibu masing-masing ya.
Iya, dan ini menjadi bagian yang sangat-sangat krusial untuk kita maknai. Karena sekali lagi Paskah pertama, Paskah yang kita rayakan dan Paskah-Paskah selanjutnya Ya. akan selalu membuat kita seharusnya semakin diubahkan, semakin bertumbuh. Ya. Pak Pendeta Sens, Ya, respon itu menurut saya menjadi pertanyaan besar, Pak Pendeta Duta, Pak Pendeta Yoga. Bolanya di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekarang. Sekian panjang karya penyelamatan Kristus begitu luar biasanya, bahkan cara Yesus menjawab ekspektasi atau pertanyaan atau harapan manusia ketika itu yang hanya sampai di level bahwa Mesias itu menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari kungkungan pemerintah Romawi saja ketika itu. Jawaban Yesus melampaui itu, Bapak Ibu, tidak masuk di nalar. Yesus menjawab dengan mengalahkan, menaklukkan kematian. Itu pertanyaan yang itu hal yang teramat sangat besar. Sebegitu luar biasanya karya Tuhan terhadap kita, maka bolanya di tangan kita sekarang. Respon kita apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah masih akan berdiam diri? Tadi Pak Pendeta Duta sudah menyatakan ada beberapa di antara mereka yang responnya maaf biasa-biasa saja. Ya. Tapi ada juga di antara mereka yang responnya luar biasa. Bola di tangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah Yesus perlu berkorban untuk yang kesekian kalinya lagi untuk kita berubah, begitu ya? Ataukah kita mau menarik pesan yang sudah ribuan tahun lalu sudah dilakukan oleh Yesus, menjawab segala pertanyaan besar manusia, sehingga patutnya kita meresponi segala karya Tuhan tadi dengan berubah, ya, berubah karena jelas kebangkitan menyampaikan pesan yang mendasar bahwa ada hari esok yang cerah, ya, ada hari depan yang cerah. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu Pak Pendeta Yoga, Pak Pendeta Duta. yang mana itu? Sebab dia hidup. Boleh diangkat Pak Pendeta Yoga? Sebab Dia hidup. Mari musiknya. Ada hari esok. Mas Anton boleh sedikit? Sebab dia hidup. Sebab Dia hidup. ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Bubur kosong membuktikan dia hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebangkitan Kristus menuntut respon kita. Silakan bola di tangan kita masing-masing. Sebaiknya kita merubah hidup kita, memaknai kebangkitan Kristus, dan kita menjadi pribadi yang mendatangkan berkat bagi sesama kita. Pak Pendeta Yoga. Iya. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang salah Ya. dalam situasi kita saat ini. Betul. Amin. Bahwa ketika kita masih berada dalam berbagai-bagai persoalan, baik yang sedang kita hadapi atau yang masih menjadi PR kita dari waktu-waktu sebelumnya, itu bukan berarti kuasa kebangkitan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Di sini kita harus melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Tapi satu yang pasti, janji Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Iya, Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan dalam kehidupan kita. Rancangannya rancangan damai sejahtera. Saya mengajak kita semua, kami mengajak kita semua untuk mengendapkan pesan Paskah dalam relung-relung hati kita paling dalam refleksi pribadi di rumah kita masing-masing, dan ada sebuah pujian. Ada sebuah pujian yang bicara tentang janji Tuhan yang mengajak kita untuk jangan menyerah.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Ibu, saudara-saudari sekalian diundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kolose 2 ayat 7. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu diundang untuk berdiri kembali. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan kita. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi, sebagaimana Tuhan telah memberi. Ajarlah kami juga untuk mau berbagi, sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati. Didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami karena kami masih boleh merayakan, memperingati, ikut serta bersuka cita bersama dalam peristiwa besar, yaitu peristiwa keselamatan yang dinyatakan oleh Engkau sendiri ya Kristus bagi kami dalam peristiwa Paskah. Sehingga kami yang terbatas lemah, kami diselamatkan. Bahkan kami diberi
kesempatan untuk mengubah hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk boleh percaya senantiasa akan karya indah di dalam Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh senantiasa meyakini dan tidak pernah menyerah akan janji yang Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kami dengan cara Tuhan. Karena kami percaya setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan yang terbaik bagi kami. Ajarilah kami untuk setia menanti dan berjalan di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan itu. Ajari kami untuk senantiasa memiliki respon akan kebangkitan Tuhan yang penuh dengan kuasa kasih. Sehingga respons kami bukan respons yang biasa-biasa saja. Respons kami atas kebangkitan Tuhan bukan sekedar meratapi kesedihan saja, tetapi respon kami atas kebangkitan Tuhan adalah respon sukacita yang disertai dengan iman dan pengharapan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang ditata kembali bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dibangun kembali di dalam Tuhan yang Maha mengetahui yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya jatuh dan terjebak pada ketakutan dan kecemasan terlebih terhadap kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi kami juga tetap menjaga semangat iman kami juga tetap menjaga pengharapan kami, sehingga di dalam iman jiwa kami dimampukan. Di dalam iman kehidupan kami diarahkan pada pengharapan. Sehingga kami tidak mudah untuk terjebak pada ketakutan. Kami tidak mudah terjebak pada kecemasan. Tetapi kami percaya di dalam iman membangun dan menata hidup kembali. Sehingga ajari kami Tuhan untuk percaya dan senantiasa menantikan karya Tuhan yang terbaik. Ajarlah kami untuk lebih peka mengetahui jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga langkah kami adalah langkah yang disinari terang Kristus. Ya Bapak, di dalam doa ini kami tidak begitu lelahnya mendoakan kondisi dunia, bahkan Indonesia tentang COVID-19. Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan yang memulihkan. Kami percaya Tuhan yang berkarya yang terbaik sehingga COVID-19 boleh segera selesai. Sehingga ajari kami Tuhan untuk sabar dalam menanti rancangan yang terbaik. Ajari kami Tuhan untuk setia dalam jalan-jalan hidup yang kami jalani sekarang ini. Sehingga melalui iman hidup kami tidak sia-sia, tapi melalui iman hidup kami bisa menjadi berkat untuk menguatkan banyak orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa bagi tim medis, pemerintahan, TNI dan Polri dalam keterlibatan mereka, dan banyak badan-badan sosial maupun organisasi masyarakat yang juga peduli dan terlibat di sana. Kiranya Tuhan juga mau menggerakkan kami untuk mengerahkan tenaga yang kami miliki juga, berusaha, berjuang untuk menghadapi COVID-19 bersama-sama. Mampukan keluarga-keluarga ya Bapak yang sedang berjuang juga untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Kiranya boleh Tuhan beri berkat dan rejeki sehingga mereka dicukupkan untuk menjalani kehidupan mereka. Ya Bapak, kami mau percaya kepadamu, kami mau berserah kepadamu di dalam segala usaha dan upaya yang bisa kami miliki. Kiranya karya Tuhan senantiasa menyertai. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja dalam setiap pelayanan mereka, terlebih dalam pekan suci masa raya Paskah ini, di mana perayaan besar juga dirayakan di rumah-rumah. Kiranya gereja-gereja Tuhan tetap mengupayakan pelayanan yang terbaik, sehingga setiap jemaat dan anggotanya boleh tetap mengalami sapaan mesra kasih Tuhan melalui pelayanan gereja-gereja yang boleh diupayakan. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi keluarga-keluarga yang berduka atas kehilangan orang yang dikasihi.
Kiranya penghiburan dan penguatan dari Tuhan senantiasa menyertai mereka selalu. Ya Bapa, di dalam doa ini kami juga tidak mau melupakan bagi setiap orang yang ada dalam keadaan sakit dan membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kiranya cinta Tuhan menyertai setiap orang yang membutuhkan pemulihan dan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami mau berdoa secara khusus bagi pemulihan Ibu Sarti Karel, Bapak Anton, Bapak Japadi Siregar, Ibu Leti Nasaragi, Ibu Mangapul Aritonang, Ibu Tambah Nenggolan, pemulihan bagi Ibu Duma Marpaung, Ibu Lea Remon Oktoseya. Kami juga mau berdoa bagi pemulihan Bapak Johan Erlitik, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Sumadi Gutom, Ibu Hedi Opusunggu, Ibu Nurliana Aritonang, anak Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lorenz Petonengan, Bapak Tony Pardede, dan Bapak Sabar Nadia. Kiranya karya Tuhan menyertai mereka untuk semakin memulihkan mereka. Ya Bapak, inilah doa yang dapat kami nyatakan kepadamu di dalam segala keterbatasan dan kerendahan hati kami. Kiranya di dalam cinta Tuhan sendiri, karya Tuhan menjadi sempurna. Sehingga di dalam doa yang dapat kami nyatakan, karya Tuhan semakin dinyatakan. Kami nyatakan doa ini kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi berkat anugerah bagi setiap kami begitu indahnya. Kami nyatakan doa ini kepadamu bersama dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengutusan. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaruan dalam hidup kami umat-Mu. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di mana Engkau tempatkan kami. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasung bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berhasil
selamat bersaat teduh, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian.